Ya, kita beralih ke kasus hukum lainnya pemirsa, di mana EHS ini ditetapkan sebagai tersangka karena 27 Januari lalu anak berusia 14 tahun ini mengendarai mobil dan juga menabrak 8 sepeda motor yang mengakibatkan salah satu orang ini meninggal dunia dan juga 2 orang mengalami luka-luka, tepatnya di Simpang 4 Blok Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Saat kecelakaan terjadi, EHS yang berusia 14 tahun mengemudikan mobil didampingi ayahnya. Anak dan juga ayah ini dalam perjalanan dari Klaten menuju ke Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Dan awalnya mobil dikemudikan ayahnya, namun karena merasa tidak enak badan, kemudian diserahkan kepada EHS yang masih di bawah umur dan juga belum layak untuk mengemudikan mobil. Saat masuk di kawasan Ring Road Janti, mobil yang dikemudikan EHS melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi hujan deras. Kemudian EHS ini tidak bisa mengendalikan mobil dengan baik dan akhirnya menabrak deretan sepeda motor yang sedang menunggu lampu merah di perempatan Blok Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 1 orang meninggal dunia dan juga 2 orang mengalami luka-luka dan juga dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat TNI Angkatan Udara Harjo Lukito. EHS telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan akan segera diperiksa. Namun karena tersangka masih di bawah umur, maka akan didampingi Lembaga Perlindungan Anak dan Orang Tua. Kita berupaya untuk berbincang secara langsung dengan pihak kepolisian pagi ini, tapi melalui sambungan telepon terlebih dahulu. Ini kita tergabung dengan Kasat Lantas Polres Bantul ya. Sudah ada Ibtu Mariana. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak, Mas Arief, mohon maaf, ya. Haluskan. Saya Ibtu Mariono, Kanit Lantas. Polres Bantul. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Pak Kanit, saya ingin coba cek lagi, sudah ditetapkan sebagai tersangka anak usia 14 tahun ini Pak? Ya, untuk kita sudah melakukan penyidikan maupun penyidikan sekarang sudah kita laksanakan tahapan-tahapannya. Agenda hari ini kita melakukan pemeriksaan saudara E atau anak yang berhadapan dengan hukum sekitar jam 10 nanti, dan kita sudah melakukan permohonan kepada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum yang saat ini kita mohonkan kepada Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, dan kita sudah berkoordinasi dengan orang tua dan keluarga saudara E untuk mendampingi di unit laka Polres Bantul, Pak. Iya, Pak Kanit, lantas apa yang membuat anak berusia 14 tahun ini kemudian mengendarai mobil dan kemudian menabrak 8 kendaraan bermotor? Sehingga menghilangkan nyawa 1 orang ya? Ya, kalau sementara ini kita dari hasil olah TKP, jadi saudara ini menggunakan kendaraan dengan laju sangat kencang. Jadi pada saat di Simpang 4 itu anak ini hilang konsentrasinya, sehingga tidak ada upaya yang dilakukan sehingga menabrak kendaraan yang antri di lampu merah yang hasilnya ada korban jiwa dan luka-luka. Tersangka ini memang biasanya sudah sering membawa mobil, sudah Bisa biasa mobil atau itu? Gimana? Ya, kalau kita pada saat dari informasi orang tuanya emang sering menggunakan mobil, tapi di wilayah-wilayah di Klaten sana jarang, untuk keluar kota belum pernah menggunakan. Sering menggunakan mobil, tapi kan setahu saya berdasarkan persyaratan usia 14 tahun kan tidak diperkenankan sebetulnya ya kan? Karena belum punya SIM ya? Ya, betul. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, jelas belum bisa untuk melakukan permohonan SIM aja, belum bisa Mas Arief. Jadi karena umurnya masih 13 tahun, sehingga ini memang kita dari Satlantas, kita sudah memberikan sosialisasi, edukasi pada orang tua maupun pihak-pihak sekolah yang ikut mengawasi dan mengendalikan anak-anak mereka secara kasih ruang untuk menggunakan kendaraan, Mas Arief. Iya. Ini pada saat kejadian orang tua mendampingi ya? Bahkan sebelumnya kan orang tua yang mengendarai tapi berpindah posisi begitu ya? Bertukar posisi?
Ya, betul Pak Syarif. Jadi pada saat kejadian bersama orang tuanya, yaitu ayahnya, pada saat sampai di perjalanan, ayahnya merasa nggak enak. Ya, ini masih kita dalami terkait apakah disuruh atau berniat untuk menggantikan. Karena pada saat itu situasi seperti itu, si anak itu mengganggu mobil dan melanjutkan perjalanannya. Pak, saya ingin tahu tadi apa yang menyebabkan sang anak berusia 14 tahun ini hilang konsentrasi ketika berkendara? Ya ini kita kan hari ini kita lakukan pemeriksaan kepada anak tersebut, hilangnya konsentrasi seperti apa, tapi dari keterangan yang kita himpun dari pas TKP, di situ emang dia tiba-tiba sudah sadar pada saat dia menabrak kendaraan itu, berhentinya pada sudah tertabrak di situ. Gitu Pak, bisa. Pak, pertanyaan saya, kalau misalnya ada unsur kesengajaan ya memerintahkan anaknya untuk melanjutkan mengendalikan atau mengendarakan kendaraan, apakah bisa menjadi pengembangan kasus Pak dengan adanya tersangka lain begitu? Ya Mbak, ya Mas. Jadi yang jelas kami menerapkan pasal Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya. Di sini unsur yang kita sekat adalah setiap pengemudi, Pak. Jadi setiap pengemudi, karena ini orang tua ini tidak pegang kemudi, sehingga kita status tersangka tunggal kepada anak di bawah umur tersebut. Terlepas orang tua kan mengetahui kalau misalnya anak ini belum layak mendapatkan SIM, bahkan belum punya SIM, belum layak juga mengendarai mobil, begitu. Iya, Pak. Ya. Oke. Baik. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, juga kita untuk melaksanakan ini, nanti kita ada upaya-upaya hukum di luar peradilan, yaitu dengan diversi, nanti hasilnya seperti apa kita sampaikan lebih lanjut. Kalau misalnya hari ini ada agenda pemeriksaan, bagaimana upaya kepolisian untuk menghadirkan perlindungan anak Pak? Karena kan biasanya kan kalau interogasi itu kan kesannya cukup menakutkan gitu buat anak begitu. Bagaimana kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Bantul menghadirkan perlindungan anak dalam prosesnya? Ya, kami dalam pemeriksaan hari ini kita laksanakan dengan suasana kekeluargaan dan menanggal suara situasi. Kalau diperiksa polisi terkesan seram, tidak Pak. Jadi kita juga pemeriksaan ini kita lakukan dengan uniform kepolisian, terus dari lembaga perlindungan anak di sini juga berupaya untuk menghibur, balai pemasyarakat juga sama, kita komunikasi, sharing-sharing agar kita untuk psikis anak ini juga harus diperhatikan. Iya, itu dia. Itu yang kita titipkan tentunya, Pak Ibtu Mariana. Ya. Kanit Lantas Polres Bantul, Ibtu Mariana, terima kasih atas penjelasannya pagi ini Pak. Tetap sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.